Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat klinik kimia, berjumpa kembali dengan Bu Murni di program klinik kimia Cara Asik Belajar Kimia. Pada kesempatan kali ini, Bu Murni akan mengajak sahabat klinik kimia belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan kimia. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan loncengnya, sehingga sahabat klinik kimia selalu mendapat update terbaru video-video dari channel YouTube Aurum Ramadhani. Baiklah, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Sahabat klinik kimia, ada beragam jenis soal tentang faktor-faktor yang mempengaruhi arah pergeseran kesetimbangan kimia. Nah, sebelum kita menyelesaikan soalnya, mari kita lihat info klinik kimia berikut ini. Sahabat klinik kimia, Louis Le Chatelier, ilmuwan kimia Perancis ini menyatakan sebuah asas yang diberi nama asas Le Chatelier. Apa bunyi asas dari Le Chatelier? Apabila dalam suatu kesetimbangan dilakukan tindakan atau dilakukan suatu aksi, maka sistem kesetimbangan tersebut akan mengadakan reaksi sehingga pengaruh reaksi tersebut dapat diperkecil. Atau apabila dalam suatu reaksi kesetimbangan kita memberikan suatu aksi atau tindakan, nah nanti kesetimbangan itu akan mereaksi atau memberikan tanggapan terhadap aksi tersebut sehingga pengaruh aksi itu bisa seminimal mungkin. Nah, kalau di fisika disebut hukum aksi reaksi. Jadi jika ada aksi pada suatu reaksi kesetimbangan, maka nanti reaksi itu sistem tersebut akan melakukan reaksi. Nah, reaksinya berupa apa? Reaksinya nanti kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Yang pertama adalah konsentrasi. Yang kedua adalah suhu. Yang ketiga adalah volume. Yang keempat adalah tekanan. Dan yang kelima nanti adalah penambahan katalis. Kita akan bahas satu persatu sebelum kita menyelesaikan soal-soal. Faktor yang pertama adalah faktor konsentrasi. Nah, jika ditanya nanti di dalam soal tentang faktor konsentrasi, maka kata kuncinya yang perlu sahabat klinik kimia ingat adalah fase dari konsentrasi zat yang ditambah itu haruslah berwujud gas dan berwujud aqueous atau larutan. Seperti yang sudah kita pelajari pada perumusan tetapan kesetimbangan. Yaitu fase yang dilibatkan hanyalah zat-zat yang memiliki fase gas dan fase larutan. Misalnya nanti setiap faktor itu kita bawa pada contoh reaksi berikut ini. Nah, yang pertama, tindakan apa yang dilakukan jika pengaruhnya adalah konsentrasi? Misalnya di sini adalah tindakan yang kita berikan konsentrasi dari Y. Jadi zat Y pada reaksi ini kita tambah di tanda panahnya ke atas. Kita tingkatkan konsentrasinya. Kita tambah konsentrasinya. Maka jika kita memberikan tindakan atau aksi seperti ini dengan menambah konsentrasi, maka nanti kesetimbangan akan bergeser dari kesetimbangannya akan bergeser dari arah zat tersebut. Nah, maksudnya apa? Jika konsentrasi Y ini kita tambah, maka nanti kesetimbangan akan bergeser dari arah zat yang kita tambah. Berarti kalau ini kita tambah Y-nya, maka kesetimbangan nanti akan bergeser ke kanan, karena dari arah zat Y-nya.
Jadi kesetimbangannya bergeser ke arah produk. Jadi XY ini adalah produk, X2 dan Y ini adalah reaktannya. Nah, sekarang jika tindakan yang kita berikan adalah konsentrasi Y kita turunkan. Nah, kesetimbangan, jadi kalau kita melihat konsentrasi Y kita turunkan, berarti reaktannya kita turunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke, ini agak susah nulisnya, mohon bersabar menunggu, ke arah zat tersebut, ke arah reaksi di mana zat tersebut dikurangi. Jadi kalau nanti tindakannya diturunkan konsentrasi Y-nya, maka nanti kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri atau ke arah reaktan, ke arah di mana zat atau konsentrasi zat tersebut diturunkan, sehingga nanti meminimalisasi pengaruh atau dari aksi atau tindakan yang terjadi dalam reaksi kesetimbangan. Faktor yang kedua adalah faktor suhu. Nah, jika nanti di soal ditanya tentang faktor suhu, maka ingat, kita harus mengingat kata kuncinya adalah delta H atau perubahan entalpi reaksinya. Nah, maka jika nanti di soal ditanyakan tentang suhu, misalnya pada contoh ini, ditanyakan tentang suhu, kita harus pastikan dulu arah reaksinya ke kanan atau maju, dan arah reaksinya ke kiri atau balik itu reaksinya exo atau endo. Misalnya pada konteks soal persamaan ini. 2X2 gas ditambah 4Y gas berkesetimbangan menjadi 4XY gas, delta H-nya plus 50 kJ per mol. Nah, dalam hal ini jika delta H-nya dituliskan di sebelah kanan seperti ini plus 50, artinya reaksi majunya itu adalah reaksi endo. Jadi reaksi ke kanan itu adalah reaksi endo. Sementara reaksi baliknya atau reaksi ke kiri, jadi ke arah reaktan, itu adalah reaksi yang sifatnya exo. Jadi berkebalikan. Sehingga Bu Murni bisa tuliskan kalau arah reaksinya ke kiri, delta H-nya ini nilainya berubah tanda ya. Dari positif 50 menjadi negatif 50 kJ per mol. Nah, tapi seandainya nanti jika delta H di kanan adalah negatif 50, berarti reaksi ke kanan atau majunya adalah exo, yang ke kirinya adalah endo. Jadi menyesuaikan nilai delta H ini kata kunci. Nah, bagaimana tindakan yang dilakukan oleh sistem jika faktor atau aksi yang diberikan adalah peningkatan suhu? Jadi, Bu Murni tulis T-nya dinaikkan. Nah, caranya mudah. Jika suhu dinaikkan, artinya ditambah suhunya. Kalau ditambah, berarti dia akan bergeser ke arah reaksi yang tandanya positif. Nah, arah reaksi yang memiliki delta H bernilai positif adalah reaksi endoterm. Berarti dia akan bergeser ke arah reaksi endo. Nah, ke arah reaksi yang endoterm. Kalau berarti tindakan suhunya itu nanti aksinya diturunkan, suhu diturunkan berarti berkurang. Berarti kalau berkurang, kita caranya ngingat ya, kalau berkurang berarti delta H-nya min, ya. Berarti kalau suhu diturunkan berarti ke arah reaksi exo. Nah, sekarang kita bawa pada soal ini. Jika suhunya dinaikkan, dia akan bergeser ke arah
reaksi endoterm. Nah, tadi kita sudah menentukan reaksi endoterm adalah reaksi maju atau ke kanan. Berarti pergeseran keseimbangannya akan ke kanan atau ke arah produk, sehingga produknya makin banyak. Tapi kalau soalnya suhu diturunkan, berarti dia akan bergeser ke arah reaksi eksoterm. Nah, arah reaksi eksotermnya adalah ke kiri atau ke arah reaktan, sehingga nanti reaktannya makin banyak. Nah, gitu caranya. Sekarang faktor yang ketiga adalah faktor volume atau volume. Nah, kata kunci dari faktor volume ini adalah fasenya mesti gas, karena berbicara volume, nah. Dan kata kunci yang paling penting adalah koefisien, atau ada yang juga menyebutkan sebagai jumlah mol. Nah, seperti apa pengaruhnya jika aksi yang diberikan volumenya itu dinaikkan? Jadi kalau volumenya ditambah, dinaikkan, maka dia akan bergeser ke arah reaksi yang koefisiennya besar. Jadi kalau volume ditingkatkan, reaksi akan bergeser ke arah reaksi yang jumlah koefisiennya besar. Nah, sebaliknya kalau volume itu diturunkan, maka dia akan bergeser ke arah reaksi yang koefisiennya kecil. Nah, jadi sebanding. Volume sebanding dengan koefisien, jumlah koefisien. Misalnya pada contoh soal ini, volumenya kita tingkatkan. Nah, pasti dia akan bergeser ke arah koefisien yang besar. Di mana? Nah, di sini koefisien reaktannya totalnya adalah 2 ditambah 4, 6. Sementara produknya koefisiennya adalah 4. Berarti yang lebih besar adalah koefisien dari reaktannya. Maka nanti pergeseran keseimbangannya akan bergeser ke arah reaktan atau ke arah kiri. Nah, kalau volume diturunkan berarti bergeser ke arah koefisien yang lebih kecil, yaitu koefisien produk. Maka dia akan bergeser ke arah kanan. Jadi kalau volume besar, koef besar, volume kecil, koef kecil. Cara ngingatnya seperti itu. Nah, faktor yang keempat adalah tekanan. Faktor tekanan ini berbanding terbalik dengan volume. Jika volumenya ditingkatkan, maka tekanannya pasti mengecil, jadi perkecil ya. Nah, sekarang jika aksi tekanannya itu kita perhatikan kata kuncinya sama dengan volume, yaitu gas dengan koefisien. Berarti jika tekanannya kita naikkan, nah maka karena berbanding terbalik dengan volume, dia ke arah dia akan ke arah koefisien yang kecil berbanding terbalik dengan volume. Nah, sementara kalau tekanannya kita turunkan, maka dia akan bergeser ke arah koefisien yang besar. Nah, misalnya pada soal ini, tekanannya ditingkatkan. Berarti jika tekanan ditingkatkan ke koefisien yang kecil, berarti ke arah produk. Kalau tekanannya diturunkan, berarti ke koefisien yang besar, berarti ke arah reaktannya. Jadi berbanding, kata kuncinya adalah tekanan berbanding terbalik dengan volume. Cukup sahabat klinik kimia menghafalkan atau mengingat bagaimana pengaruh penambahan volume, sehingga nanti tekanan tinggal berkebalikan dengan volume. Nah, sahabat klinik kimia, faktor yang terakhir adalah penambahan katalis. Nah, kalau katalis ini kata kuncinya adalah mempercepat reaksi. Jadi mempercepat terjadinya reaksi keseimbangan, mempercepat
laju reaksi pembentukan produk dan laju reaksi penguraian produk. Di reaksi maju dan baliknya ini dipercepat dengan adanya penambahan katalis. Nah, karena fungsinya hanya mempercepat reaksi, maka katalis itu tidak menggeser kesetimbangan. Maka tidak ada pengaruhnya pergeseran kemana. Baik sahabat klinik kimia, itulah 5 faktor yang mempengaruhi arah pergeseran kesetimbangan sebagai dasar kita untuk menyelesaikan latihan soal di belakangnya. Mari kita selesaikan soal-soal tentang faktor-faktor yang mempengaruhi arah pergeseran kesetimbangan berikut ini. Soal yang pertama. Suatu sistem kesetimbangan gas memiliki persamaan reaksi seperti ini. 2P2 gas berkesetimbangan P2Q4 gas dengan delta H sama dengan positif X kJ per mol. Jika pada sistem kesetimbangan ditingkatkan tekanannya, kata kuncinya adalah tekanan, jadi faktor tekanan. Maka sistem tersebut akan bergeser A. Kanan karena bergeser ke arah jumlah mol yang kecil, B. Kiri karena bergeser ke arah eksoterm, C. Kiri karena bergeser ke arah endoterm, D. Kanan karena bergeser ke arah endoterm, E. Kiri karena bergeser ke arah jumlah mol yang besar. Baik sahabat klinik kimia, faktor yang diminta di sini adalah aksi yang dilakukan adalah tekanannya. Jadi tekanannya ditingkatkan. Atau begini. Jadi tekanannya ditingkatkan. Nah, jika tekanannya ditingkatkan, berarti di dalam tabel cara kita mengingat dan menghafal ya. Jika tekanan ditingkatkan, kita harus ingat kata kuncinya, yaitu kata kuncinya apa? Kata kunci dari tekanan itu adalah fasenya gas dan koefisien. Nah, berarti yang pertama kita lihat fasenya semuanya sudah gas, oke ya. Nah, yang kedua adalah faktor koefisiennya kita lihat. Koefisiennya kita tentukan dulu bahwa 2P2 ini adalah reaktannya, yaitu koefisiennya totalnya 2. Sementara P2Q4 ini adalah produknya dan koefisiennya totalnya di sini nggak ada ya, berarti 1. Nah, sekarang jika tekanan ditingkatkan, ingat tadi tekanan itu berbanding terbalik dengan volume. Jika volume ditingkatkan, volume besar, koef besar. Berarti jika tekanan ditingkatkan, maka dia akan bergeser ke arah reaksi yang koefisiennya kecil. Karena berbanding terbalik tadi ya dengan volume. Yang kecil. Sebentar. Nah, yang kecil. Kata kuncinya koefisien kecil. Nah, sekarang koefisien yang kecil itu letaknya di sebelah mana? Di sebelah kanan, yaitu di reaksi maju, ya. Reaksi maju atau di produk reaksi. Maka semua option yang menulis kiri itu jelas tidak usah kita pilih. Nah, jadi B, C, dan E kita eliminasi. Maka tersisa jawaban A dan jawaban D. Nah, A. Kanan, karena bergeser ke arah jumlah mol yang kecil. Nah, dalam hal ini koefisien ya, karena koefisien itu bisa jadi dia itu sebanding dengan mol pada suhu dan tekanan yang sama pada reaksi itu. Nah, berarti kalau ke kanan karena bergeser ke arah jumlah mol yang kecil, ini kita simpan dulu. Nah, kalau D ke kanan karena bergeser ke arah endoterm. Nah, kata kunci dari tekanan itu bukanlah endoterm atau eksoterm, tapi koefisien. Sehingga yang ini kita eliminasi, sehingga jawaban yang benar adalah jawaban A. Nah, udah kan? Kalau kita memperhatikan tabel tadi, insya Allah bisa menjawab. Sekarang mari kita lihat soal yang kedua. Reaksi penting pada pembuatan asam sulfat atau H2SO4 dalam kesetimbangan berikut ini. 2SO2 gas ditambah oksigen gas berkesetimbangan menghasilkan
SO3, ini fasenya juga gas, dengan delta H sama dengan min 188,2 kJ. Nah, agar kesetimbangan bergeser ke arah pembentukan SO3, jadi diharapkan nanti jika diberikan aksi, kesetimbangannya bergeser ke arah pembentukan gas SO3, sehingga kita banyak mendapatkan gas SO3. Tindakan apa yang harus dilakukan? Nah, berarti kita mengharapkan kesetimbangan bergeser ke arah kanan. Kita analisis satu persatu jawabannya. A. Menggunakan katalis dan menurunkan suhu. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada info klinik kimia tadi, katalis tidak akan menggeser kesetimbangan. Dia hanya mempercepat reaksi. Jadi ini jelas salah, ya. Kita eliminasi. Dan menurunkan suhu. Nah, jika sekarang suhu itu kita turunkan, reaksi akan bergeser ke arah suhu turun, berarti min ya. Min itu adalah reaksi ekso. Nah, sekarang pada reaksi ini kita tentukan dulu eksonya mana, endonya mana. Karena delta H di sini bernilai negatif, maka eksoterm itu adalah arah reaksi yang ke kanan. Sementara tanda panah yang ke kiri, ini adalah arah reaksi untuk reaksi yang endoterm. Di delta H-nya di sini kebalikannya dengan yang ke kanan, yaitu positif ya. Positif 188,2 kJ. Nah, berarti dengan menurunkan suhu ke arah eksonya ke kanan. Sementara soal meminta agar bergeser ke arah pembentukan SO3 atau ke arah kanan. Berarti sudah tepat dengan menurunkan suhu. Berarti menurunkan suhu ini tindakan yang tepat. B. Menaikkan tekanan dan menurunkan suhu. Sekarang, kalau tekanan dinaikkan, sini ya. Kalau tekanan dinaikkan, ingat kata kunci tekanan itu adalah koefisien. Tekanan dinaikkan berarti dia harus bergeser ke koefisien yang kecil. Sekarang kita lihat koefisien yang kecil itu reaktan atau produknya. Nah, kalau di sini total koefisiennya 2 tambah 1, total koefisiennya 3. Sementara untuk produk, total koefisiennya 2. Sehingga produk memiliki total koefisien yang lebih kecil. Tekanan dinaikkan ke koefisien kecil. Nah, kecilnya kemana? Ke arah kanan. Ke arah apa? Pembentukan gas SO3. Nah, ini juga diinginkan oleh soal. Sehingga jawabannya dengan menaikkan tekanan dan menurunkan suhu. Jadi jawabannya B. Yang C jelas salah dari kata apa? Menambahkan suhu. Atau memperbesar volume. Ini kalau memperbesar volume ke arah koefisien yang lebih besar. Nanti yang makin banyak adalah SO2 dan oksigennya. Yang D, yang kekeliruannya adalah dengan menaikkan suhu. Ya, kalau tekanan oke. Menurunkan tekanan, ini kalau menurunkan tekanan nanti ke koefisien yang besar. Nanti SO3-nya berkurang. Malah SO2 dan O2-nya yang bertambah. Ini juga menambah suhu juga keliru. Jadi, jawaban yang benar untuk soal nomor 2 ini adalah option B. Next, kita bahas soal yang ketiga. Pada reaksi kesetimbangan 2SO2 gas ditambah O2 gas, kesetimbangan 2SO3 gas, delta H-nya min Y kilojoule. Jika volume diperkecil, nah sekarang adalah volume, faktor volume. Kesetimbangan akan bergeser ke arah A kiri karena ke arah endoterm, B kanan karena ke arah endoterm, C kiri karena jumlah koefisien reaksi lebih besar, D kanan karena ke arah eksoterm, E kanan karena jumlah koefisien hasil reaksinya lebih kecil. Nah, sekarang kita lihat bahwa aksi yang diberikan volumenya diperkecil. Ingat, volume ini kita lihat dua kata kuncinya adalah fasenya, gas dan koefisien. Jadi jika volume turun, maka ke arah koefisien yang kecil, karena sebanding tadi. Koefisien yang kecil. Nah, sekarang kita tentukan. Jadi kalau sudah berbicara koefisien, maka ini kita abaikan. Jadi, tidak usah melihat ya apakah ekso atau
endo. Nah, sekarang kita lihat berapa jumlah koefisiennya reaktan di sini. Jumlahnya adalah 2 tambah 1, yaitu 3. Sementara produknya jumlahnya 2. Maka jika volume diturunkan atau diperkecil ke arah koefisien yang kecil, berarti ke arah mana? Ke arah SO3, yaitu ke arah kanan. Maka semua jawaban kiri kita eliminasi kirinya. Sekarang sisa 3. Yang mana jawaban yang benar? Nah, seperti yang saya katakan tadi, di sini pengaruhnya adalah jumlah koefisien, sementara eksoterm dan endotermnya tidak berpengaruh. Maka setiap ada endoterm kita eliminasi, eksoterm kita eliminasi. Sehingga menyisakan jawaban apa? Yaitu jawaban E, yaitu ke kanan, karena jumlah koefisien hasil reaksinya lebih kecil. Jadi jawaban yang benar adalah option E. Baik, sahabat pendidik kimia, kita bahas selanjutnya soal berikut ini. Nah, soalnya terlihat lebih panjang. Berikut ini reaksi kesetimbangan N2 gas ditambah 3H2 gas berkesetimbangan menjadi 2NH3 gas dengan delta H sebesar min 92 kJ. Pada suhu 100 derajat Celcius berada dalam keadaan setimbang dengan susunan molekul dalam ruang sebagai berikut. Di suhunya 100 derajat Celcius, susunannya seperti ini. N2 itu diwakili oleh representasi mikroskopisnya atau molekulnya berupa bulatan hitam sebanyak 2 ini. Nah, kita hitung ada berapa bulatan hitam? 1, 2, nah ada 2. Jumlahnya saat setimbang. Kemudian NH3 diwakili oleh representasi ada 1 bulatan hitam, 3 bulatan kecil berwarna putih. Kita hitung jumlahnya 1, 2, 3, 4. Nah, ini jumlahnya sebanyak 4 molekul NH3. Sementara H2 diwakili oleh representasi molekul berupa bulatan putih sebanyak 2. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 molekul H2. Nah, jika suhunya dinaikkan, jadi faktor suhu sekarang soalnya, menjadi 150 derajat Celcius, maka gambar molekul dalam ruang reaksi pada kesetimbangan sesaat yang baru adalah. Jadi reaksi yang diberikan adalah dengan meningkatkan suhu. Tentu kesetimbangan nanti akan terganggu gitu ya, akan terganggu sehingga lakukanlah dia reaksi supaya gangguan itu seminimal mungkin. Apakah A, B, C, D, atau E? Kita sekarang analisis persamaan reaksi ini. Lihat, persamaan reaksinya N2 gas tambah 3H2 gas berkesetimbangan 2NH3 gas. Delta H-nya sebesar min 92 kJ. Berarti arah reaksi ke kanannya ini adalah exo. Mengapa exo? Ibu tulis X gitu ya. Karena delta H-nya min. Sementara arah reaksi ke kirinya pasti dia endo, karena berkebalikannya. Nah, sekarang suhunya dinaikkan, berarti perlakuannya adalah ini. Suhu naik berarti ditambah, berarti plus gitu ya. Kalau plus itu adalah ciri dari perubahan entalpi reaksi apa? Endoterm. Berarti reaksinya akan bergeser ke arah reaksi endoterm. Kemana itu? Ke arah kiri atau ke arah reaktan. Nah, bergesernya ke arah reaktan. Karena bergesernya ke arah reaktan, tentu nanti reaktannya akan makin banyak. Ya, makin banyak reaktannya. Sementara produknya NH3-nya itu akan makin berkurang. Sekarang analisis gambar A, B, C, D, E yang menggambarkan kondisi seperti itu. Misalnya kita lihat option E terlebih dahulu ya. N2-nya pada saat kesetimbangan yang baru itu jumlah N2-nya sebanyak 1, 2 ya. Nah, kita lihat N2 tadi pada saat kesetimbangan jumlahnya 2. Kesetimbangan bergeser ke kiri, berarti reaktannya makin banyak.
N2 ini adalah reaktan. Berarti tidak mungkin jawabannya E. Kenapa? Karena N2-nya tetap jumlahnya. Nah, dari sini saja kita sudah tidak mungkin memilih option E, kita eliminasi. Yang D. Nah, yang D apalagi ya? Karena reaktannya itu makin bertambah, berarti N2-nya harusnya makin banyak. H2-nya juga harus makin banyak. Sementara NH3-nya berkurang. Oke lah, kalau NH3-nya dia jadi berkurang. Tapi lihat, N2-nya malah berkurang. Nah, H2-nya juga berkurang. Ini yang membuat option D tidak mungkin kita pilih. Sekarang kita lihat option C. Jelas sekali N2-nya tinggal 1. Padahal tadi 2 ya. Padahal aksinya adalah suhu dinaikkan. Harusnya bergeser ke arah reaktan. Reaktannya makin banyak. Nah, ini jelas salah. C. Sekarang yang B. Yang B juga sangat jelas terlihat salah, di mana jumlah molekul N2-nya makin sedikit. H2-nya juga makin sedikit. NH3 yang harusnya makin sedikit karena produk reaksi, justru di sini tetap. Ini salah juga. B tidak mungkin. Nah, coba kita lihat A. Jumlah N2-nya menjadi 3 bertambah. Benar ya? Karena suhunya ditingkatkan ke arah reaktan. Berarti N2 bertambah. H2-nya jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, benar. Bertambah. N2-nya juga bertambah. NH3 harusnya berkurang karena reaksinya bergeser ke kiri. Kita lihat dari 4 menjadi 1, 2. Oke, benar. Jadi, jawaban yang benar untuk susunan molekul dalam ruang reaksi pada kesetimbangan sesaat yang baru ketika suhu dinaikkan adalah option A. Nah, ini adalah salah satu kategori soal analisis atau higher order thinking skill. Sekarang kita ke soal yang kelima. Diketahui reaksi kesetimbangan 2SO2 gas ditambah O2 berkesetimbangan menjadi 2SO3 gas dengan delta H pada satuan kilokalori itu sebesar min 45. Apabila pada volume tetap suhunya dinaikkan, maka kesetimbangan bergeser ke arah. Nah, sekarang volumenya tetap, suhu dinaikkan. Berarti kata kuncinya adalah suhu. Suhu dinaikkan sama seperti sebelumnya. Berarti suhunya ditambah plus ini berarti delta H-nya positif ya. Delta H-nya positif. Nah, reaksi yang delta H-nya positif itu adalah reaksi endoterm. Jadi nanti akan bergeser ke arah reaksi endoterm. Sekarang kita tentukan dulu reaksi ke kanannya min. Berarti reaksi ke kanan atau majunya ini exo. Ke arah pembentukan produk itu exo. Nah, sementara ke arah pembentukan reaktan, reaksi baliknya itu endo. Maka jelas jawabannya bergeser kemana? Ke endo. Kemana itu? Ke kiri. Semua yang ada kanan kita eliminasi. Nah, ada B dan D. Kira-kira jawaban yang benar yang mana? Sekarang yang diminta adalah kiri-kiri. Sudah, kedua option ini kiri-kiri ya. Tetapi diminta juga dengan harga K. Nah, ingat, suhu itu bisa mengubah harga Kc. Jadi faktor yang hanya bisa mengubah harga Kc adalah suhu. Misalnya, masih ingat dengan penetapan harga K. Harga K itu kan konsentrasi produk itu dipangkatkan koF gitu ya. Untuk Kc ya, atau tekanan parsial produk dipangkatkan koF untuk Kp dibagi dengan konsentrasi dari reaktan. Nah, masih ingat bukan bagaimana cara menentukan nilai Kc atau K gitu ya? Konsentrasi produk dipangkatkan koefisien per konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan koefisiennya. Nah, dalam hal ini berarti konsentrasi misalnya untuk Kc SO3 ini dipangkatkan 2 itu dibagi dengan hasil kali dari konsentrasi SO2 pangkat 2
dikali konsentrasi dari O2 dipangkatkan 1. Ini harga K. Nah, ini adalah produknya, ini adalah reaktannya. Nah, tadi suhu ditingkatkan, dia akan bergeser ke arah reaksi endoterm, yaitu ke arah reaksi ke kiri, ke arah reaksi reaktan. Jadi reaktannya nanti ini akan makin banyak. Jadi reaktan ini nanti akan makin banyak. Nah, apa dampaknya dengan harga Kc? Kita lihat hubungan Kc dengan reaktan ini adalah berbanding terbalik. Jika reaktannya makin banyak, penyebutnya makin banyak, tentu kalau produknya berkurang, tentu nanti harga K itu akan semakin kecil. Karena berbanding terbalik. Kalau reaktannya makin banyak, K-nya akan makin kecil. Sehingga option D, K makin besar, ini tidak mungkin. Jadi jawaban yang benar adalah B. Begitu. Jadi kalau suhunya misalnya diturunkan, tentu bergeser ke arah reaksi exo. Nah, kalau ke arah reaksi exo berarti produknya makin banyak. Nah, kalau produknya makin banyak, reaktannya makin sedikit, K nanti makin besar. Nah, itu analisis jika faktor suhu dinaikkan dan dihubungkan dengan harga K atau tetapan kesetimbangan, baik itu Kc maupun Kq. Nah, soal terakhir yang akan kita bahas di sini adalah reaksi kesetimbangan berikut yang tidak mengalami pergeseran jika volumenya diperbesar. Itu yang ditanya adalah faktor volume. Ingat, volume ketika dinaikkan ataupun diturunkan, faktornya ada dua tadi ya. Ulangi, ada faktor gasnya, lihat dulu semua fasenya gasnya, dan faktor koefisien. Nampaknya semua reaksi itu semua adalah berwujud gas, baik reaksi maupun hasil reaksinya. Berarti faktor yang kita lihat adalah koefisiennya. Nah, kata kuncinya di sini adalah tidak mengalami pergeseran. Nah, sementara kalau tadi di konsepnya, kalau volume diperbesar, dia akan ke reaksi yang memiliki koefisien besar. Nah, ini tidak bergeser, artinya apa? Jika tidak bergeser, artinya koefisiennya reaktan itu sama dengan jumlah koefisiennya si produk. Sehingga pengaruh volume itu tidak berpengaruh gitu ya. Walaupun volumenya ditingkatkan atau diturunkan, reaksinya tidak akan bergeser karena jumlah koefisiennya sama. Nah, sahabat klinik kimia tinggal mencari reaksi antara A sampai E ini manakah yang memiliki koefisien yang sama antara reaktan dan produknya. Kita analisis satu persatu. Option A, reaktannya memiliki koefisien totalnya 4, sementara produknya 2. Nah, ini jelas tidak sama. Yang B, reaktannya memiliki koefisien 1, produknya 1 tambah 1, 2. Jelas tidak sama. Yang C kita simpan dulu. Yang D, reaktannya memiliki koefisien 1, sementara produknya 2. Ini jelas sekali tidak sama. Yang E, reaktannya memiliki koefisien 3, produknya memiliki koefisien 2. Jelas tidak sama. Kita kembali ke option C. C, reaktannya memiliki jumlah koefisien 2, produknya juga memiliki koefisien 2. Sehingga sama. Nah, pada saat koefisien reaktan dan produk sama, dia tidak akan mengalami pergeseran jika volumenya diperbesar ataupun diperkecil. So, jawabannya adalah C. Alhamdulillah kita sudah membahas sekitar 6 soal tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan kimia. Nah, ini saatnya waktu bagi sahabat di rumah, sahabat klinik kimia di rumah untuk menjawab soal berikut ini, yaitu soal ke-7 dan soal ke-8, untuk lebih memahami konsep tentang pergeseran kesetimbangan kimia. Seperti biasa, jangan lupa tuliskan jawabannya di komen, sehingga nanti kita bisa bahas bersama-sama untuk melihat jawaban manakah di antara soal nomor 7 dan soal 8 yang benar.
Semangat! Baik sahabat klinik kimia, terima kasih sudah belajar bersama Bu Murni kali ini di edisi video tentang soal faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan tentunya memudahkan sahabat klinik kimia di rumah belajar, apalagi di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini. Tetaplah berada di rumah, stay at home, belajar dari rumah, dan tetap belajar bersama klinik kimia di channel YouTube Aurum Ramadhani. Oleh karena itu, jangan pernah bosan untuk subscribe dan aktifkan loncengnya, like, komen, dan share, sehingga video ini bermanfaat lebih banyak lagi untuk teman-teman yang berada di luar sana yang ingin belajar kimia dengan cara yang mudah dan mengasyikkan. Oke, terima kasih. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat kita semua. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.